Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima wal ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدنيا والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa? Cintanya Nabi kepada umatnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang berdiri pada saat mahallul qiyam. Mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya, kenapa sih dalam acara pembacaan maulid harus ada berdiri segala? Kenapa memangnya kalau tidak berdiri? Kenapa harus berdiri? Nah, ini akan kita bahas tentang asal-usulnya kenapa kok harus ada berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Maulid Nabi itu banyak. Kitab-kitab Maulid Nabi itu banyak. Salah satunya contoh misalkan Maulid Syaraful Anam yang dikarang oleh Asy-Syaikh Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Qasim Al-Maliki Al-Andalusi Al-Mursi. Ini salah satu kitab maulid. Ini kitab-kitab maulid itu kalau bisa itu ya punya. Ya misalnya ya contoh ekspresi cinta kita dengan ekspresi yang sederhana. Dengan selalu membawa kitab-kitab maulid selama bulan maulid. Contoh saja, ini tidak berat kalau seperti ini. Yang penting punya. Ini ada kitab Maulid Syaraful Anam. Setiap kitab Maulid itu pasti ada momen untuk berdiri. Jadi namanya kitab Maulid Diba. Ada, saya punya versi kecilnya semuanya. Ini Maulid Diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, seorang ulama dari Yaman. Ini kitab namanya Al-Dhiya'ul Lami yang dikarang oleh seorang ulama dari Yaman juga, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau masih hidup. Kalau ini namanya kitab Maulid Simtud Duror. Ini sudah melegenda. Kalau ini sampulnya biasanya tidak berubah-berubah. Kalau ini sampulnya ya seperti ini, atau ada yang model kuning itu. Ya cuma itu sampulnya. Biasanya jarang sampul-sampul yang lain. Ini juga lagi-lagi ulama dari Yaman yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, ternyata kitab-kitab maulid itu rata-rata dari Yaman. Berarti cinta Nabi itu banyak ada di Yaman. Walaupun di tempat-tempat lain juga mestinya juga banyak. Cuma salah satu bukti betapa besarnya cintanya mereka kepada Nabi ya dengan hadirnya kitab-kitab yang menjelaskan tentang kecintaan kepada Nabi. Nah, yang akan kita bahas itu adalah sesi-sesi di mana dalam setiap kitab maulid itu pasti ada berdiri menurut kebiasaan kita. Walaupun dalam kelompok sebagian yang lain itu mereka tidak mengenal istilah berdiri pada saat pembacaan maulid dan lain sebagainya. Disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah bahwasanya ada sebagian ulama salaf yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu setiap memasuki bulan Rabiul Awal minta izin kepada Allah untuk menghadiri peringatan hari kelahirannya. Dan pada saat Nabi hadir, maka hadir juga arwahnya
para nabi-nabi yang lain, dan juga arwahnya para wali. Pada saat semuanya hadir, rohaniyahnya nabi, rohaniyahnya para nabi, rohaniyahnya para wali, maka pada saat itu akan turun rahmat. Nabi memang sudah wafat, tapi rohaniyahnya, kehadiran beliau secara rohani itu ada. Dalam sebuah keterangan disebutkan, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Pada saat kita menyebut orang-orang soleh, maka akan turun rahmat. Itu ketika yang kita sebut adalah orang-orang soleh. Karenanya para ulama menjelaskan, fa kaifa bidzikri aslahis sholihin. Lalu bagaimana yang kita sebut jika yang kita sebut adalah orang yang paling soleh di antara orang-orang soleh, pemimpin orang-orang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan betapa banyaknya rahmat yang akan turun. Jadi di majelis-majelis yang mulia itu arwahnya orang-orang soleh itu hadir. Karenanya ini pelajaran yang begitu sangat baik, terutama di Yaman itu seringkali diajarkan. Kalau misalnya ada orang mau hadir di majelis-majelis yang baik dan kita tidak bisa hadir, bilang saja istahdirni, hadirkan saya di situ. Itu biasanya kita merasakan getaran-getaran dan seteruman-seteruman yang sebagaimana dirasakan oleh orang yang hadir di situ. Ini jarang orang memperhatikan urusan hal yang sepertinya tidak begitu penting seperti itu. Kalau kita tidak bisa hadir di satu majelis yang baik, majelis haul, majelis dzikir, majelis maulid, kita titip kepada orang yang akan hadir itu, istahdirni, hadirkan saya di situ. Nanti ruhaniyahnya kita, kalau memang kita benar-benar tulus, benar-benar jujur, pasti juga hadir di situ. Karenanya ada satu ungkapan yang mengatakan, kam min ghaibin hadir. Banyak orang yang ghaib itu artinya tidak hadir, tapi sebenarnya hadir karena hatinya ikut ke sana. Dan juga ada sebaliknya, kam min hadirin ghaib. Banyak orang yang hadir tapi sebenarnya dia ghaib, tidak ada. Kenapa? Hatinya tidak di sini. Hatinya kemana-mana, melayang kemana-mana. Pikirannya juga tidak tahu mikir apa itu. Dzatiyahnya ada di sini, orangnya ada di sini, tapi hatinya tidak di sini. Itu artinya kam min hadirin ghaib. Disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Beliau mengatakan, jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhudah. Perkumpulan maulid itu adalah perkumpulan yang sangat bagus sekali, bisa disaksikan sendiri keindahan dan kebaikannya. Kata Habib Ali, wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadirun. Kata Habib Ali ini. Dan tidak diragukan lagi pada saat perkumpulan maulid Nabi itu hadir. Kata Habib Ali ini. Yakin apa enggak? Kalau saya sih yakin, walaupun ini bukan hadis. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah pernah melihat Nabi, ya tidak bisa Nabi itu diserupakan yang lain, tidak bisa. Dan Habib Ali ini termasuk orang yang didikannya sangat kuat dari ibunya itu. Jadi Habib Ali ini dididik dari kecil begini, Ali, kamu pokoknya harus bisa ketemu Nabi. Pokoknya gimana caranya? Pokoknya harus bisa ketemu Nabi. Akhirnya tanya-tanya kepada gurunya, aku itu masih kecil. Oh begini caranya. Akhirnya setelah itu beliaunya mimpi ketemu Nabi. Kemudian bilang kepada ibundanya, wahai Umi, aku sudah mimpi ketemu Nabi. Oh itu masih belum ada apa-apanya. Maksud saya itu bukan mimpi, tapi ketemu secara nyata. Karena orang itu kalau sudah mimpi pasti ketemu secara sadar. Dalam sebuah hadis disebutkan, man yarani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang melihatku di alam mimpi, kata Rasulullah, maka dia akan melihatku secara sadar. Jadi orang yang pernah mimpi ketemu Nabi itu pasti nanti akan ketemu secara sadar. Tidak mimpi, terjaga. Saya tidak bisa membayangkan ya, gimana itu
rasanya seperti apa. Nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya kan laki-laki aja ketemu sama perempuan yang cantik gitu, kayak senengnya gitu. Padahal ya perempuan cantik ya, dia siapa, akhlaknya bagaimana, sifatnya bagaimana, ya biasa. Padahal tidak ada yang lebih indah dibanding Nabi, tidak ada yang lebih indah dibanding Rasulullah, tidak ada yang lebih indah dibanding pemimpin para Nabi dan Rasul, tidak ada. Sebegitu indahnya mungkin ketika ada orang, apalagi dalam kondisi sadar, bisa bertemu dengan Nabi. Dan itu mungkin saja, karena ini hadis Nabi, hadis sahih. Orang yang mimpi ketemu denganku, kata Nabi, maka dia akan melihatku dengan sadar di alam nyata. Kata Habib Ali, wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadirun, dan Nabi itu pasti hadir. Wa ahlul basair bayarawnahu ayanan, kata Habib Ali, dan orang itu yang hatinya bersih, hatinya suci, orang itu soleh, pasti akan bisa melihat. Kenapa kok kita tidak bisa melihat? Ya mungkin hati kita terlalu kotor, Nabi terlalu bersih perangainya, terlalu bersih fisiknya, terlalu bersih akhlaknya. Hati kita itu sepertinya masih belum pantas untuk melihat dan ketemu dengan Nabi. Karenanya orang-orang yang hatinya bersih, hatinya suci, ya bisa melihat Nabi. Kata Habib Ali lanjutannya, wa min alamati hudurihi, tanda bahwa Nabi itu hadir pada saat pembacaan sholawat atau pada saat perkumpulan maulid, nuzulus sakinati wal waqar, tiba-tiba tenang keadaan itu, tenang, damai, syahdu. Pokoknya ya namanya rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terlalu banyak kata-kata akan melahirkan dosa dan dusta. Iya, bahasa rasa ya seperti itu memang. Biarkan rasa yang berbicara dengan rasa. Susah ya, rasa itu diungkapkan dengan kata-kata itu susah. Karenanya sampai saat ini masih belum ada satupun orang yang bisa mendefinisikan cinta. Kenapa? Karena cinta itu rasa. Coba ya saya tanya, misalkan saya makan jeruk, kemudian kalian belum pernah makan jeruk, kemudian kalian tanya kepada saya, jeruk itu rasanya kayak apa? Kemungkinan akan saya jawab rasanya manis. Coba ketika misalkan ada pertanyaan balik, manisnya kayak apa? Saya pasti akan kebingungan untuk menjelaskan. Ya pokoknya ya kayak manis-manis gimana gitu. Susah ya. Susah, tidak bisa menjelaskan itu. Perasaan, rasa itu susah untuk diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa. Kalian pasti tidak akan bisa. Coba jelaskan kepada saya, manisnya permen itu kayak apa? Paling mentok bisa menjelaskan, ya pokoknya manis. Coba jelaskan rasa itu. Makanya orang yang perasaan cintanya begitu sangat hebat, begitu sangat besar kepada Nabi, dia kadang-kadang terbisu hanya dengan bahasa air mata yang dijelaskan. Tidak bisa. Nah, orang-orang yang hatinya bersih itu akan merasakan itu ketenangan. Tiba-tiba majelis itu begitu sangat berwibawa. Karenanya pada saat pembacaan maulid itu yang paling inti pada saat mahalul qiyam. Saya paling tidak suka itu. Mahalul qiyam ada yang rame itu. Paling tidak suka. Mahalul qiyam itu ya misalnya kita tidak bisa khusyuk pada saat ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya masih ya silahkan, tapi tidak bagus juga. Tapi pada saat mahalul qiyam ya jangan sampai pas ngomong sendiri, apalagi misalnya rokokan. Alhamdulillah di majelis saya itu bersih, dari ya Rabbi sampai doa itu tidak ada yang rokok. Ya itu kan selera orang itu. Ya memang saya tidak suka. Setelah itu yang memang biasa rokok ya saya persilahkan, saya tidak melarang. Itu haknya sendiri. Sebelumnya juga saya persilahkan. Tapi pada saat sudah mulai majelis jangan sampai ada yang merokok. Nah, pada saat pembacaan maulid itu semuanya
biasanya pada saat mahlul qiyam berdiri, kebiasaan kita berdiri. Dan yang paling inti pada saat maulid itu ya mahlul qiyam itu. Karena kita merasakan kehadiran Nabi. Nah, kenapa sih kok harus kita berdiri? Saya kutip satu persatu dari kitab maulid. Contoh misalnya dari Maulid Simtud Duror Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Ahbashi. Karena sebelum mahalul qiyam itu yang dibaca adalah detik-detik kelahiran Nabi. Coba cek semua kitab maulid. Sebelum mahalul qiyam itu yang dibaca kisahnya adalah detik-detik kelahiran Nabi. Sebagaimana kita menghormati ketika ada orang mulia datang, kita berdiri. Masa iya kita tidak berdiri pada saat kita merasakan pada saat itu Nabi lahir, Nabi hadir? Mestinya kita lebih berhak untuk berdiri. Karena siapa? Nabi adalah pemimpin orang-orang soleh, pemimpin orang-orang baik. Saya kutipkan dari Maulid Simtud Duror. Nanti akan saya kutipkan sebagian-sebagian. Di sini disebutkan fahina qaruba wa wad'i hadal habib a'lanatis samawati wal ardu wa man fihinna bitarhib. Pada saat sudah dekat Nabi ini mau lahir, maka langit dan bumi mengumumkan dengan penghormatan. Kemudian seterusnya tadi itu nanti sampai wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'iz. Kemudian saya langsung loncat. Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Pada saat detik-detik Nabi itu lahir, Rasul itu lahir, Sayyidah Maryam hadir dan Sayyidah Asiyah itu hadir secara rohaniah. Dua orang penting itu yang nanti akan menjadi istri Nabi di surga. Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah belum pernah dikumpuli siapapun. Betapa sucinya Nabi itu. Jadi Nabi itu nanti di surga di samping dengan istri-istrinya beliau ada yang juga mendampingi beliau waktu beliau nanti di surga, Sayyidah Maryam, siapa Sayyidah Maryam? Ibundanya Nabi Isa, dan Sayyidah Asiyah, istri dari Fir'aun. Wa ma'ahuma minal huril ain man qasamallahu lahu binasyarafi bil qismatil wafiyah. Pada saat itu dia dikawal oleh bidadari-bidadari. Pernah enggak dalam sejarah ada bayi lahir sehebat itu? Kok kemudian kita ngerasa bahwa kelahirannya kelahiran yang biasa? Belum pernah ada. Dan tidak akan pernah ada. Fa'atal waqtul ladzi rattaballahu ala hudurihi wujud hadzal maulud. Kemudian sudah direncanakan oleh Allah, ini akan hadir. Fanfalaqa subhul kamali minan nuri an amud. Tiba-tiba cahaya itu keluar dari bawah sampai tembus ke langit. Detik-detik kelahirannya Nabi. Wa barazal hamidul mahmud. Langsung Nabi lahir. Baraz itu lahir. Al-hamid, orang yang terpuji. Al-mahmud, yang dipuji juga. Mud'inan lillahi bitta'zimi wasujud. Kemudian langsung mahalul qiyam. Ini menunjukkan detik-detik kelahirannya Nabi. Kita mestinya ya berdiri. Seakan-akan kita merasakan betapa Nabi itu datang. Tidak usah jauh-jauh waktu maulid Nabi ya. Apakah kita tidak pernah merasakan bahwa banyak sekali kita ditolong oleh Nabi pada kehidupan kita sehari-hari? Sebegitu banyaknya. Contoh yang lain, maulid Diba misalnya. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Ihtazzal arsh. Arsh bergetar pada saat itu, pada saat detik-detik lahirnya Nabi. Kursinya Allah tiba-tiba begitu sangat berwibawa dan begitu sangat tenang. Begitu sangat tenang. Langit tiba-tiba cahayanya begitu sangat indah, begitu sangat terang. Dan malaikat bergemuruh tahlilan wa tamjidan wa istighfar, membaca tahlil, mengagungkan dan membaca istighfar.
Walam tazal ummuhu tara'an wa min fakhrihi wa fadlihi illa nihayati tamami hamlih. Dan ibunya Rasulullah melihat keajaiban-keajaiban yang bermacam-macam sampai beliau lahir. Falamma ishtadda biha talqu bi idzni rabbil khalq. Ketika rasa sakit sudah dirasakan, ketika sudah mau melahirkan, Sayyidah Aminah wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi itu lahir wada'atil habib, Nabi itu lahir sajidan, sujud. Pernah ada enggak dalam sejarah bayi sehebat itu lahir dalam keadaan sujud? Enggak ada. Kemudian kita menganggap bahwa kelahiran Nabi adalah kelahiran biasa begitu. Di mana otak dan akal kita? Sujud. Beliau lahir sujud sambil jari-jarinya diangkat seperti ini, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bayi sehebat itu, tidak ada. Mau tingkatan wali kayak apa, tidak ada. Langsung sujud, sudah bercela, sudah dikhitan, pusarnya sudah bersih. Sayyidah Aminah pada waktu melahirkan bersih, tidak ada darah setetes pun. Kemudian kita menganggap kelahirannya adalah kelahiran biasa begitu. Bukan, itu kelahiran luar biasa. Bersujud belum pernah ada. Contoh yang lain. Jadi kenapa kita harus berdiri? Karena bacaan-bacaan sebelum Mahalul Qiyam itu adalah menjelaskan detik-detik lahirnya Nabi. Contoh di dalam kitab Maulid Ziyaul Lami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lamma dana waqtul buruz li Ahmadin an izni man ma sya'ahu qad kana. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا لما دنا وقت البروز لأحمد. Ketika sudah dekat waktu lahirnya Ahmad, waktu lahirnya Nabi Muhammad. An idzni man masya'ahu qad kana, dari izinnya Allah yang ketika Allah itu sudah berkehendak pasti akan terjadi. Langsung saya loncat. Wa hina ma hamalat bihi Aminatun lam tashku syai'an ya'khudun niswana. Pada saat Sayyidah Aminah hamil mengandung, beliau tidak merasakan sedikit pun rasa sakit karena yang dikandung adalah manusia suci, manusia mulia. Wa tajallatil anwaru min kullil jihati fa waqtu miladil musyaffa'i hana. Pada saat detik-detik hari kelahirannya Nabi, ada sinar, ada cahaya dari semua arah menyambut kelahiran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Wa qubaila fajrin abrazat syamsyal huda dhaharul habibu mukarraman wa musana. Dan Nabi Muhammad lahir qubaila fajrin, menjelang subuh. Abrazat syamsyal huda, lahirlah matahari petunjuk. Dhaharul habib, habib itu kemudian lahir, muncul, nampak, mukarraman wa musana, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kenapa pada saat Mahalul Qiyam itu kita berdiri, kita mengekspresikan
kecintaan kepada Nabi bahwa pada saat itu Nabi sedang lahir. Pada saat itu Nabi itu lahir di muka bumi ini. Dalilnya ada. Satu contoh. Rasulullah pernah memerintahkan sahabat-sahabat Ansor pada saat ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Beliau datang. Ini tokoh Ansor datang. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang Ansor, "Qumu ila sayyidikum." Ini hadis sahih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak usah protes, ini hadis sahih. Rasulullah memerintahkan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian karena kedatangan tuan kalian, pemimpin kalian. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini siapa? Nabi itu siapa? Ya sama-sama orang mulia. Ketika Nabi memerintahkan orang-orang Ansor untuk berdiri menghormati kedatangan Sa'ad bin Mu'ad, mestinya kita lebih berhak untuk menghormati kedatangan kelahiran Nabi. Biasanya ada yang protes ini dengan hadis ini. Biasanya ada yang protes karena waktu itu Sa'ad bin Mu'ad ini sedang sakit. Jadi mereka menafsirkan, oh itu ini untuk menggotong Sa'ad bin Mu'ad karena dia sedang sakit. Dijawab oleh para ulama bahwasanya kalau memang alasannya karena Sa'ad bin Mu'ad ini sakit, ya cukup 1-2 orang untuk menggotong. Kenapa harus berdiri semuanya? Ini berdiri semua sahabat Ansor ini. Kenapa harus berdiri semua? Kan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kan cukup 2-3 orang cukup untuk nuntun itu, cukup itu. Jadi tidak ada alasan. Kemudian Sayyidah Fatimah itu juga punya kebiasaan kalau Rasulullah datang kepada beliau berdiri. Rasulullah pun juga seperti itu. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Rasulullah berdiri, kemudian duduk berdampingan, kemudian diciumlah keningnya Sayyidah Fatimah. Rasulullah juga seperti itu, diciumlah keningnya abahnya Rasulullah. Itu seraya untuk menghormati. Dan ada satu kisah juga yang menarik. Nabi itu punya penyair namanya Hasan bin Sabit. Ini penyair Nabi yang waktu itu syair itu dijadikan media untuk dakwah. Dan bahkan oleh Nabi, Hasan bin Sabit ini dibuatkan mimbar khusus untuk dia menyair-nyair itu. Dibuatkan mimbar khusus. Pernah suatu hari Nabi itu datang dan para sahabat sudah menunggu. Akhirnya sahabat semuanya berdiri melihat kedatangan Nabi. Semua sahabat berdiri. Pada saat semua sahabat berdiri, Rasulullah memerintahkan duduk. Coba kita lihat akhlaknya Nabi. Beliau mulia, ingin dihormati, tapi beliau merasa biasa-biasa. Duduk. Tapi ternyata ada satu yang tidak mau duduk. Yang namanya Hasan bin Sabit ini. Loh, kenapa kamu kok tidak duduk? Kan saya perintahkan duduk. Ya karena beliau penyair, ya jawabnya pakai syair. Kalau istilah sekarang pakai puisi. Puisinya sangat indah. Apa puisinya Hasan bin Sabit? Qiyami li azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Berdiriku untuk orang yang aku agungkan adalah kewajiban, sedangkan meninggalkan kewajiban itu tidak benar. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran dengan orang yang mempunyai akal dan mempunyai kecerdasan, mempunyai kepahaman. Ya rohadal jamal wala yakumu. Melihat sosok yang indah ini tapi dia tidak berdiri. Sehingga tiba-tiba semua sahabat ini langsung berdiri lagi. Dan sudah dibiarkan oleh Nabi. Ekspresi cinta. Berdiri itu ekspresi cinta. Kalau sudah bahas ekspresi cinta, enggak usah protes. Ekspresi itu macam-macam. Kadang ada yang sholawat sampai teriak-teriak itu. Ya namanya cinta itu kadang tidak sadar itu. Kesadarannya sudah hilang. Tidak usah jauh-jauh ya. Orang ya lagi kesemsem sama seseorang itu, kadang dipanggil orang yang dekat situ, tidak dengar itu. Kok bisa ya? Padahal kan orang biasa ya. Orang biasa, yang dicintai orang biasa. Kenapa kok bisa tidak dengar? Ya karena perasaannya ini sudah menyatu dengan kekasihnya. Pernah enggak lihat orang seperti itu? Ada.
Dipanggil-panggil karena dia mungkin fokus dengan HP-nya, tidak dengar. Karena hatinya tertuju pada situ, kepada HP. Ya, kepada Nabi juga seperti itu. Nah, itu terkait dengan mahalul qiyam. Jadi ada dalilnya itu. Di samping itu karena sholawat itu juga bagian dari zikir. Sholawat itu bagian dari zikir. Sedangkan berzikir itu boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, boleh dengan kondisi bagaimanapun. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 103, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Zikir itu ya macam-macam. Dan baca sholawat juga termasuk bagian dari zikir. Jadi dalilnya hadis sahih sama ayat Al-Qur'an. Enggak usah protes-protes, hadis sahih. Kemudian ada satu cerita yang menarik. Ini sebenarnya tidak cukup sepertinya kalau dituntaskan sekarang. Insyaallah nanti kalau masih ada waktu besok lagi. Ada satu kisah disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Asy-Syatiriyah yang dikarang oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, salah satu gurunya Habib Umar. Habib Umar itu ulama yang sudah alim ya. Waktu saya masih di sana, waktu masih di Tarim itu beliau masih ngaji kepada Habib Salim. Masih ngaji. Kalian tuh siapa? Habib Salim tuh masih ngaji kepada Habib Umar tuh masih ngaji kepada Habib Salim. Kurang apa Habib Umar? Karya ada, murid banyak dari berbagai penjuru dunia. Bukan cuma ini karyanya, ada syarah, ada Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang 4 jilid dijadikan satu. Itu juga karya Habib Umar. Belum lagi murid-muridnya yang Masya Allah. Ada Habib Jindan, ada Habib Jamal, ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Oh, banyak, ya banyaknya. Masih ngaji. Semangat untuk cari ilmunya itu luar biasa. Dan beliau tidak gengsi seperti itu. Diceritakan di dalam kitab Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Sebisa mungkin saya kalau ngutip cerita atau ngutip keterangan itu ada referensinya, biar nanti ketika ditanya itu langsung merujuk ke situ, bukan omong kosong. Al-Fawaid Asy-Syatiriyah juz 3 halaman 20. Habib Salim ini pernah mondok di Mekah, berguru kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Siapa? Abahnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dan Habib Salim ini pernah berguru kepada abahnya Sayyid Muhammad yang bernama Sayyid Alawi. Nah, waktu itu Habib Salim ini mendengar Sayyid Alawi ini mendapatkan cerita dari siapa? Dari abahnya sendiri, Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini cerita kepada Sayyid Alawi, kemudian sampai kepada pengarang Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Dulu itu di Syam itu Syria, ada orang tua yang waktu pembacaan Maulid Nabi, orang yang sudah tua berdiri dari ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, sampai doa berdiri terus. Orang yang sudah tua. Ini Sayyid Abbas ini bercerita. Kemudian waktu itu Sayyid Abbas juga hadir. Ania tanya kepada salah satu yang hadir di situ, itu kenapa orang tua kok berdiri terus? Kan biasanya sudah ada waktunya sendiri, waktu berdiri itu, waktu mahalul qiyam itu. Kenapa kok dia dari awal kok sudah berdiri? Akhirnya orang tua ini dengar sendiri, kemudian cerita. Begini ceritanya. Waktu itu saya itu pada saat pembacaan maulid, pada saat mahalul qiyam, semua orang berdiri dan saya tidak mau berdiri. Saya tidak mau berdiri. Akhirnya suatu malam aku mimpi didatangi oleh sosok laki-laki yang begitu sangat indah wajahnya, sangat tampan, sangat berwibawa, pokoknya sempurna. Tiba-tiba laki-laki itu datang kepadaku dan bersandar di bahuku. Kemudian setelah itu laki-laki ini bilang kepadaku, kamu duduk saja. Akhirnya setelah terbangun, laki-laki langsung stroke, nggak bisa berdiri.
laki-laki ini langsung stroke, tidak bisa berdiri. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Sudah dibawa kemana-mana, dokter manapun sudah tidak bisa ngobati, tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya suatu hari datang orang soleh kepada dia, kepada orang tua ini. Kemudian diceritakan, nah itu ceritanya gimana, kamu kok bisa stroke, kok bisa lumpuh seperti itu selama setahun. Coba ceritakan kepadaku, kata orang soleh. Ya, kalau ada masalah itu datang kepada orang soleh. Ceritakan, hanya diceritakan tentang mimpinya itu. Kemudian dikasih solusi sama orang soleh ini, begini saja. Nanti kalau kamu sembuh, kamu nadar saja. Nanti pada saat pembacaan Maulid Nabi, kamu berdiri dari ya Robbi sampai doa. Disuruh nadar seperti itu. Ya karena solusinya dari orang soleh. Jadi langsung seketika itu dia sembuh. Padahal sudah dibawa ke dokter yang manapun, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Langsung sembuh, sehingga beliau itu, orang tua itu, dari pembacaan Maulid ya Robbi sholli ala Muhammad sampai akhir itu berdiri terus ceritanya. Jadi itu berdiri itu ada sejarahnya. Itu bagian dari ekspresi cinta kepada Nabi. Ekspresi cinta ya tidak bisa dibohongi. Ya paling tidak begini. Paling tidak, saya baca tadi di salah satu tulisan yang bagus di Facebook itu. Paling tidak begini. Orang baca Maulid itu kan bersila terus. Kakinya dilipat itu. Minimal itu untuk merenggangkan kakinya. Berdiri itu untuk mengistirahatkan kaki yang sudah lama duduk. Minimal itu, kalau pengen tidak usah dalil. Setelah berdiri nanti duduk lagi itu kan sudah agak enak. Kalau misalkan tidak mau dalil. Kalau dalilnya ya tadi itu. Bahkan di Imam Bukhari, Imam Nawawi punya kitab khusus yang menjelaskan tentang berdiri menghormati orang-orang yang mulia. Kata Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim, al-qiyamu lil qadimi min ahlil fadli mustahabun. Berdiri ketika kedatangan orang yang mulia itu mustahabun, disunahkan. Imam Nawawi ini ahli hadis, jadi tidak usah diragukan lagi, itu disunahkan dan tidak ada larangan di dalamnya. Tidak ada larangan untuk berdiri dengan datangnya orang mulia, itu tidak ada. Itu berdiri itu ya ekspresi cinta kita kepada Nabi. Tapi ini yang perlu diperhatikan. Ini saya ambil dari beberapa referensi ya, yang barusan tak jelaskan itu. Pertama saya ambil dari kitab Al-Hujjajul Qat'iyah fi Sihatil Mu'taqadati wal Amalatin Nahdiyah. Ini karangan Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, salah seorang kiai di Jember, masih hidup. Kitab berbahasa Arab. Kemudian dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Ali bin Hasan Baharun, dia juga masih hidup, pengasuh Pondok Pesantren Dalwah, Bangil, Pasuruan. Ini kitab berjudul Intabih Dinuka fi Khotor karangan Al-Habib Alwi bin Syihab, asli Yaman. Beliau juga masih hidup, salah satu guru saya dulu waktu di Tarim itu. Beliau ngajar hadis, masih hidup. Ini karangan Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Haulal Ihtifal Bidzikra Maulidin Nabi Syarif. Di situ Said Muhammad menjelaskan bahwasanya berdiri pada saat Maulid Nabi itu adalah bukan sunnah juga bukan wajib. Artinya kita tidak perlu untuk mengingkari ketika ada yang duduk, ya silahkan. Lagi-lagi itu ekspresi cinta kita. Kalau ada yang duduk ya silahkan. Soalnya kadang-kadang memang di sebagian acara Maulid itu, terutama yang bagian pukul-pukul itu, ada yang duduk memang. Karena kalau udah duduk susah. Tapi saya lihat sebagian orang itu, walaupun itu biasanya yang mukul ini jidur itu, sebagian orang itu saya lihat tetap berdiri. Dan saya husnudon kepada dia itu, mungkin dia ngerasa tidak sopan waktu Nabi hadir kok tidak berdiri itu. Mungkin seperti itu ya, saya husnudon saja. Jadi itu ya bukan sunnah juga bukan apa, bukan wajib juga bukan sunnah, yaitu kebiasaan kita untuk mengekspresikan cinta kepada Nabi saja. Jadi tidak usah diprotes juga, apalagi dikatakan oh itu nanti haram waktu mahlul qiyam kok tidak berdiri, itu sesat ya. Biasa, yang berdiri silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa.
Ini di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak dilarang orang duduk pada saat mahalul qiyam, juga tidak dilarang. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan mahalul qiyam yang sebenarnya masih terlalu ringkas untuk dijelaskan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.